Hai korang semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sunan. Akhir-akhir ini saya dapat berita yang kurang sedap tentang MPL di Malaysia. Ada sebagian pihak itu mereport atau melaporkan Udil ke Montun. Pertanyaan saya, why? Kenapa gitu? Sejak Udil bergabung ke MPL Malaysia, khususnya ke Homeboyz, itu menambah warna khususnya MPL Malaysia. Jadi lebih seru, lebih nggak kaku gitu men. Tapi ada aja pihak-pihak yang tidak suka dengan gaya Udil, cara tauntingnya lah. Saya rasa pihak yang tidak suka Udil ataupun Homeboyz karena Homeboyz tengah naik secara popularitinya. Bahkan ada salah satu YouTuber yang cukup terkenal dekat Indonesia yaitu Jonathan Liandi menanggapi tentang Udil dilaporkan atau direport ke Montun. Jujur gua baru kayak agak ngikutin MPL Malay ya. Maksudnya Betul. yang benar-benar Sama persis yang saya alami. Gua sering Yes, banget betul. orang. Ketika si Udil ini baru ke Malay. Iya, betul. Itu hal yang baik sih untuk memperbesar jangkauan dari MPL Malaysia ya. Jadi banyak yang nonton, nungguin Iya. voting gitu kan. Jadi kayak agak aneh lah kalau misalnya ada orang yang nge-report, apalagi nge-reportnya mungkin reportnya nggak tahu ya, report ke Munton atau kemana ya untuk yang kasus Udil nih. Padahal ya Udil menurut gua fair-fair aja ya. Dan itu menambah bumbu entertain dari si MPL Malaynya. Jadi ya kalau orang Malay yang nge-report sih sebenarnya agak aneh juga ya, karena lu lagi naik-naiknya malah lu pengen dibikin sepi lagi gitu loh ibaratnya. Aduh, kenapa lu harus takut Dil? Sebab dia report ke Munton, takut jadi masalah besar sebab orang tuh report dekat Munton. Oh, report ke Munton ya maksudnya. Nah, kan bener kan? Report ke Munton, makanya Udil pun jadi ya gimana ya? Kalau misalnya gara-gara kayak gini dia gak boleh main sih, lebih males banget ya, mending dia diem aja. Kayak gue jadi Udil pun juga mungkin bakal diem doang ya kan, daripada gue nggak main. Mungkin keinginan yang mereport Udil ke Montun, dunia perempelan Malaysia itu sendu, nggak seru kalau sendu men. Justru dengan Udil ada hadir ke MPL Malaysia dan bergabung ke Homeboyz dengan adanya bumbu-bumbu macam taunting itu menambah keseruan. Kalau nggak ada taunting itu ya mati suri, sendu. Memang sih kalau kita berada di negara orang lain, khususnya Udil yang berada di Malaysia atau merantau ke Malaysia, itu harus ada batas-batasan, entah itu perilakunya, entah itu perkataannya. Tapi menurut saya Udil itu sudah menjaga batas-batasan, entah itu perilakunya, perkataannya. Kalau di Indonesia Udil lebih barbar dari segi tauntingnya. Balik lagi yang saya kata, ketidaksukaan pihak tersebut karena populariti Homeboyz itu tengah naik sejak Udil bergabung ke Homeboyz. Itu tidak bisa dipungkiri. Kenapa saya tak banyak cakap lah, terlepas tuh. Oh ini pas ketika press conference. Macam tak ada vibe, smart, serius kayak ini cakap serius. There's someone guys yang macam salty, aku tak paham, atau mungkin dia benci ke atau bagaimana, dia report aku. So itu bukan hal yang bagus lah untuk iya sih, sportsmanship seperti ini. Sebab kita profesional kan, kita nak bangun semuanya sama-sama, kita build community, kita build entertain. Itu pun tak ada something yang personal, cuman somehow orang ni macam nak ganggu pun. Sebab aku pun tahu etik di atas stage tu macam mana, manners di atas stage tu macam mana. Cuman apa yang terjadi, dia mengutip perkara waktu kejadian aku di media. Ada pertanyaan mengenai bagaimana sih performa KGE. Lepas itu aku cakap bahwa performance mereka macam sampah, crash. Aku di situ pun tidak. Oh iya, sempat saya udah cakap bilang sampah. Playernya ke atau membenci playernya, itu aku tunjukkan untuk performa mereka memang seperti itu. Dan itu pun tidak terjadi di atas stage guys. So itu semuanya macam throwing flame lah. Dia macam ingin ngeblame aku, ingin macam menjatuhkan aku. Dan aku sangat tidak suka hal seperti itu karena itu menghancurkan komunitas kita. Yang mana Malaysia terkenal dengan gaya kita kan. Kita punya style kan. Kita taunting, banyak orang minat, bahkan numbers dan views pun tak bohong mengenai hype yang dimiliki oleh Malaysia. Cuman aku sangat sedih dan menurutku sangat disayangkan ketika ada satu orang ingin menghancurkan kita punya gaya. Kurang lebih seperti itu. Memang ya sih, Udil pernah ketika di interview itu mengeluarkan kata-kata sampah kepada lawannya. Tapi yang Udil tuju itu bukan
bukanlah personal, akan tetapi permainan mereka secara game mereka. Tapi biasalah, ada pihak-pihak yang tidak suka kepada Udil, jadi memutarbalikkan fakta, jadi membesar-besarkan lah. Saya berharapnya Udil jangan down, tetap semangat, karena di belakang Udil, rakyat Malaysia, penggemar Udil di Malaysia itu banyak yang menyokong. Yang tidak suka itu hanya berapa saja, ibaratnya 100% banding 1. Udil dilaporin, dipaksa, dan dibungkam oleh pihak MPL. Saking parahnya, CEO dari tim Homeboyz sampai turun tangan. Jangan lupa subs dulu guys. Jadi, beberapa waktu yang lalu, salah satu pro player Mobile Legends terspicy di MPL, yaitu Udil Surbakti, baru aja melakukan klarifikasi terkait kontroversinya di MPL Malaysia, yang bikin dia itu benar-benar kicau parah guys. Dan di sini, Daddy Hood selaku CEO dari Homeboyz juga sampai kesel banget dan angkat bicara terkait hal tersebut. Adakah selama ni ataupun ketika season ni kita dah Ini macam orang yang orang tak biasa paling terdepan, garda terdepan dalam membela Udil. Ya wajar lah, semua dah ada perangai masing-masing. karena Kenapa season dia ni itu baru pemilik nak rasa Homeboyz. macam, oh Daddy you kena jadi orang baik. Sebenarnya kita ada split karakter lah. So persona yang berbeza ni penting sebab Yes. kalau tengok movie, takkanlah seorang pelakon tu dia orang yang macam tu. Betul tak? Jadi Udil pun dia ada karakter pentas dia. Saya pun ada macam tu. Untuk yang tengok, komen secara jujur, adakah korang rasa benda ni terlalu over ataupun Tak. okey je? Oke je, betul kata Dede ini. Udil punya karakter pentas dia. Bukan berarti ketika di belakang pentas Udil seperti itu, tidak. Ya seperti yang diungkapkan Dede ini, seorang pelakon, dia tidak seperti itu aslinya atau sifatnya. Itu hanyalah gimana ya, acting dia. Di belakang pentas saya rasa orangnya tak macam itu, Bu. Common lah, zaman sekarang ini jangan terlalu batu-batu amat, jangan terlalu kaku. Harus sedikit ada bumbu-bumbu kehappyannya. Bukan zaman perubahan lagi sekarang nih. Saya rasa kalau misalkan MPL di Malaysia dibuat sendu, slow-slow aja, tidak ada bumbu-bumbu kehappyannya atau bumbu-bumbu tauntingnya, peminat-peminat MPL di Malaysia, entah yang hadir di stadium atau tengok secara live, itu akan berkurang gairahnya ketika menyaksikan setiap pertandingan MPL di Malaysia. Tapi aku penasaran kenapa kamu memilih Homeboyz dan memilih Malaysia gitu. Karena kan sebenarnya e-sport kan banyak nih ya. Ada di Filipina, ada di mana-mana. Kenapa yang dipilih itu Malaysia? Apakah emang kamu tuh suka dengan negara Malaysia atau ada sesuatu Karena kenapa gaji yang kamu ditawarkan bisa itu sangat pilih fantastis. Homeboyz dari Malaysia? Jujur aja, Dil. Karena pertama aku sangat tertarik dengan Malaysia, itu yang pertama. Lalu aku pindah ke Homeboyz pun karena aku dibayar besar sama Kan? Godfather. Orangnya jujur, realistis. Jadinya Nggak munafik. tanpa keraguan sedikit pun aku bisa pindah ke Malaysia. Ya, mungkin aku udah sering banyak ngomong di media juga kalau Daddy itu nge-cover macam tiket flight, tempat tinggal, Keluarga dia. Itu terlalu indah untuk ditolak. Itu terlalu indah kalau ditolak. Ya iya, siapa yang nggak mau? Kalau gua dikasih gaji yang besar 1,1 M, terus dikasih fasilitas ibaratnya dari segi rumah, tiket pesawat untuk keluarga dia, bini dia, anak dia, siapa yang nggak tertarik? Tertarik lah. Kita itu di zaman sekarang itu harus realistis, jangan munafik, jangan sosokan tidak butuh atau perlu duit. Dalam hatinya perlu duit juga kan. Gini aja, kalau di negara kita sendiri tidak dihargai, dipinggirkan, sedangkan anak bini dan keluarga kita harus dikasih nafkah, apakah kita akan diam saja? Secara emangnya pemerintah itu bakal menjamin hidup kita, bakal ngasih uang per bulan kita? Kan tidak. Kita harus berusaha sendiri. Itu juga yang dilakukan Udil. Di negara sendiri tidak dihargai, maka dipinggirkan. Dia cari tempat di mana dia dihargai. Makanya dia bertolak ke Malaysia. Saya berdoanya semoga Udil prestasi di Malaysia tambah melejit lagi setinggi mungkin. Agar bisa menampar bagi orang-orang yang merendahkan Udil, menyingkirkan Udil ketika di negaranya sendiri. Itulah cara pembuktian yang paling halus. Kita buktikan dengan nyata. Tidak harus kita bunuh orang tersebut, tidak. Dengan kita membuktikan kita berjaya di negara lain, kita balik dengan hasil yang luar biasa. Entah, sebab aku sudah bilang contributionku ke negara terkait income tax atau kebanggaan prestation yang udah kasih ke negara jauh lebih besar daripada ada orang yang membenci tanpa reason tuh bodoh.
produksi babi. Amat disayangkan sih, ibaratnya prestasi dia udah banyak ya kan yang dihasilkan tapi tidak dihargai, ya macam dibuang dengan mudahnya. Kontribusi Udil buat negara itu jauh lebih besar daripada orang yang membenci tanpa pembuktian.